Ya pemirsa, tentunya seluruh masyarakat Sumatera Selatan bergembira untuk menyambut pemimpin barunya yang akan segera dilantik besok 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Prabowo Subianto. Sehingga masa jabatan dari PJ-PJ yang ada di daerah-daerah ini akan segera berakhir. Dan untuk membahas seperti apa akhir masa jabatan penjabat kepala daerah dan kinerjanya, kita akan coba mereview ya, sama menjabat ini seperti apa. Sudah tersambung melalui sambungan Zoom saat ini pengamat politik Sumatera Selatan dari Stisipol Chandra di Muka, ada Uda Ade Indra Caniago. Halo, assalamualaikum, selamat siang Uda. Waalaikumsalam, selamat siang Firza. Baik, sebelumnya terima kasih Uda sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Uda, seperti kita ketahui besok di Istana Negara, Presiden Prabowo Yep. Subianto akan melantik seluruh kepala daerah sehingga resmi sudah seluruh daerah ya di Sumatera Selatan khususnya minus Kabupaten Lawang yang masih bersengketa di MK ini akan segera memiliki kepala Yep. daerah yang baru. Dan lalu seperti apa Uda kalau kita untuk mereview perjalanan dari para penjabat-penjabat kepala daerah ini kinerjanya selama mereka menjabat untuk mengisi kekosongan kepala daerah di sana seperti apa? Mungkin kita awali dari situ. Silakan udah. Ya, tadi disampaikan oleh Firza, mereka ini kan mengisi kekosongan Firza. Jadi kalau ngisi itu biasa nggak banyak-banyak, jadi nggak mungkin lebih gitu ya. Dan faktanya kan seperti itu, gitu loh. Bahwa eh, ya kalau bahasanya nggak ada yang viral, nggak ada yang booming, ya kan biasa-biasa aja gitu. Mereka bekerja, kalau aku bilang sekedar menggugurkan kewajiban aja gitu loh. Karena memang tadi waktunya juga terbatas. Ya kan ada beberapa yang memang tidak terlibat memploting anggaran ya, sehingga mungkin mereka punya ide, punya program, tapi itu terhalang oleh sistem gitu loh. Karena mereka ya melanjutkan tadi sementara anggaran sudah ketok palu di tahun-tahun sebelumnya. Nah ini juga problem sebenarnya ketika kita bicara PJ, sehingga kita tidak bisa berharap banyak gitu Hmm. dengan PJ ini. Baik, udah. Itu Tapi Firza. kalau bisa menjadi catatan Anda ya dari perjalanan para PJ-PJ yang ada di Sumatera Selatan ini, mungkin ada yang udah sorotin, mungkin ada beberapa terobosan, breakthrough begitu atau program-program yang sudah dia lakukan yang bisa menjadi catatan dan bakal memorable ini di benak rakyat di daerahnya. Menurut Anda ada? Udah ada? Saya melihat nggak ada nih ya, mungkin beda kacamata dengan yang lain, Firza. Jadi kalau kita lihat misalnya di kota Palembang lah ya, agak mencolok tentang Ampera gitu. Wah ini jadi destinasi wisata, tapi ini kan juga masih jadi perdebatan dengan teman-teman seniman gitu loh. Wah ini kan cagar budaya yang harus dijaga. Kemudian ketika itu dibuka untuk umum, tentu ada konsekuensi-konsekuensi yang juga kita berharap tidak terjadi, artinya resiko-risiko yang tidak kita inginkan karena itu kan sudah cukup tua, Firsa. Oke. Itu satu ya. Ini agak menarik memang Palembang nih. Kedua, saya melihat kebetulan saya ini di Jakarta ya. Cuma kita monitor lewat grup-grup WA ini kan ada salah satu pembangunan hotel ya. Paksa Ya. kalau saya tidak salah itu berulang kali di demo. Sudah disegel tapi ketika pendemo pulang segelnya terbuka. Dirantai juga begitu, sudah digembok ketika teman-teman yang asli pulang kembali terbuka. Nah ini menurut saya apa ya agak aneh gitu loh. Saya melihat Harusnya tidak ada seperti apa wibawa menurut Uda? negara. Harusnya seperti apa yang dilakukan oleh PJ? Ya kita bicara regulasi aja gitu loh. Karena negara ini kan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Artinya tegakkan aturan ketika betul mungkin dugaan yang disangkakan kawan-kawan tidak memiliki izin ya tutup gitu loh. Ini kan lucu menurut saya ketika misalnya pada saat penyegelan itu ada aparat pemerintah, ada Pol PP di situ yang ikut apa menutup ya logo hotel dengan banner, tapi ketika semua pulang itu udah bersih lagi. Lucu aja menurut saya. Ini Baik, negara baik. kok nggak ada marwahnya. Jadi Baik, itu ketika salah satu bicara case ya. negara, bicara pemerintahan, ya itu case-nya maksud saya. Artinya wibawa PJ ini nggak ada menurut saya gitu loh. Seluruh PJ Firsa. ya? Apa kita kok bisa langsung Nggak dipukul semua rata begitu? tentunya, nggak Udah ada. semua. Anda seperti memukul Nggak rata semua. seluruh Ini PJ. nggak semua. Saya bilang tadi untuk kasus Palembang. Oke, Kebetulan yang kalau di menyolok karena kita PJ di yang ibu lain, kota. di daerah lain mungkin atau khususnya di Sumatera Selatan, PJ Gubernur misalnya, apa yang menjadi catatan Anda?
Udah. Saya tidak melihat ada yang luar biasa yang dikerjakan oleh PJ gitu. Tadi saya katakan ya, kita juga tidak bisa salahkan karena ini kan bergantian nih. Ellen nih setelah sebelumnya melanjutkan Agus Agus Fatoni, Fatoni. ya kan? Nah, iya, sehingga kan dia cuma menjalankan apa yang sudah ada aja, mengawal itu aja, Melanjutkan Firza. ya. Jadi iya, tidak bisa juga kita berharap banyak pada mereka gitu loh. Ini Adanya kan cuma keterbatasan mengisi wewenang menurut kekosongan. Nah, Anda ya, kalau udah. mengisi Adanya keterbatasan wewenang sehingga itu yang membuat enggak para PJ-PJ ini juga. tidak memiliki Mereka kan terobosan. bukan PLH, mereka kan PK. Enggak juga, enggak ada itu. Cuma kan tadi ada beberapa yang masuk misalnya yang diblokir kalau enggak salah yang dari Lahat ke apa? Ke Banyuasin, kemudian yang Lahat baru kan Palembang berganti, kemudian juga Sumsel juga seperti itu. Nah, problemnya itu kan anggaran ini sudah terplotting, Tirza. Jadi mereka hanya mengerjakan apa yang sudah diprogramkan oleh yang lalu. Ini problemnya. Sehingga Oke. mereka juga tidak bisa keluar, mereka terikat. Gitu. Nah, yang mereka lakukan hari ini itu cuma mengawal apa yang sudah disiapkan ini, itu aja. Sehingga tadi kita nggak bisa berharap banyak sama mereka. Oke, saya garis bawahi kata-kata udah ada. Tidak ada yang bisa kita Hmm. harap banyak begitu dari mereka. Tapi kalau kita mereview kinerja yang sudah mereka lakukan ketika mereka menjabat, ini tentunya dibilang mengecewakan juga tidak, dibilang memuaskan juga tidak. Begitu maksudnya Ya, udah so-so saja atau biasa-biasa betul. saja. Biasa aja. Iya. Namanya ngisi sama lah, ngisi celengan itu kan yang kosong yang diisi dan biasanya ngisinya kan nggak langsung penuh. Apalagi dibatasi oleh waktu gitu kan gitu Mas Firza. Oke. Analogi sederhananya seperti itulah. Baik, udah kan besok sudah akan segera dilantik begitu ya seluruh kepala daerah. Iya. Artinya terotomatis seluruh daerah minus 4 lawang di Sumatera Selatan ini sudah memiliki secara definitif ya untuk kepala daerahnya baik Ya, gubernur, bupati, wali kota. secara jujur ya. Oke, secara Ya, juri. Nah, kalau artinya ketika besok sudah dilantik, artinya para PJ-PJ ini sudah berakhir masa jabatannya, udah ada ya, atau seperti apa? Mungkin publik juga ingin mengetahui. ya, harusnya seperti itu berakhir. Tapi kan kita tahu per ya periode ini itu yang Pilkada serentak 2025 ini pemerintah melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan pada Kabinet Kim. Ya. Retret. Jadi ada program retreat ya. Oke. Nah, selama seminggu untuk kepala daerah se-Indonesia yang sudah dilantik yang tidak ada lagi sengketa di Mahkamah Konstitusi sehingga tentu ya selesai dulu retreat karena retreat ini Oke. seminggu ya. Itu yang saya maksud, udah ada. Artinya ketika retreat atau penggemblengan ya, pembekalan lah, Ya, pembekalan yang akan dilangsungkan di Lembah Tidar ya, Akmil Magelang ini oleh Presiden Prabowo Subianto nanti 1 minggu kurang lebih untuk para pejabat, untuk ya, para kepala daerah yang sudah dilantik besok. terpilih Artinya ya yang sudah PJ-PJ ini lanjut. tetap akan bertugas sampai dengan retreat itu selesai Ya, atau akan digantikan melanjutkan oleh sampai serah siapa? terima. Iya, Oke. melanjutkan sampai selesai. Sampai serah terima dengan apa? Sertijab ya. Iya, sertijab dengan bupati, kepala daerah ya, bupati wali kota gubernur yang tengah mengikuti retreat setelah pelantikan besok. Baik, udah. Nah, kalau menurut Anda ya di masa transisi ini untuk saat ini sehingga sampai dengan datangnya Hmm. kepala daerah yang baru dilantik nanti, menurut Anda apa yang seharusnya dilakukan oleh para PJ-PJ ini di masa transisi seperti saat ini? Apa yang ingin Anda sarankan? Udah ada. Ya, yang pasti kita semua tahu kan kepala daerah ini beberapa sudah membentuk tim transisi ya. Ada yang langsung dihandle, ada yang melalui tim-timnya. Nah, kita berharap komunikasi yang dibangun ini mampu menjadi media yang efektif ya untuk mengintegrasikan program-program atau janji-janji politik yang merupakan hutang yang sudah disampaikan pada masyarakat pada saat kepala daerah terpilih ini kampanye gitu loh, Firza. Nah, ini kita ingin karena kan mereka tidak terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Iya. Tapi paling tidak bagaimana mengintegrasikannya gitu. Kalau kita lihat kan ada yang menarik menurut saya di Republik ini ya, yang memang dia share itu Gubernur Jawa Barat gitu loh. Bagaimana dia melakukan integrasi ya, transisi ini tidak melibatkan banyak orang, tapi dia sendiri. Ini menarik menurut saya. Contohnya Komunikasi ada. ya, pola Contohnya komunikasi mungkin bisa dibangun. di-share.
Ya, misalnya Kang Deddy ini dia Deddy panggil Mulyana semua ya. PD gitu. Ya, Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, oke. Ya, ya. Jadi dia panggil OPD, kemudian langsung dia sampaikan arahannya. Pertama dia tanya postingnya anggarannya seperti apa, kemudian distribusinya kemana aja. Bahkan dia langsung memotong misalnya untuk anggaran seragam dinas. Ngapain saya disiapkan oleh negara gitu, itu potong semua, itu nggak perlu. Saya mampu kok, saya punya uang kok untuk biaya apa, jahit baju dan sebagainya. Ini menarik menurut saya dan ini bisa jadi teladan buat Oke, yang bisa jadi lain. contoh. Kemudian juga buat perjalanan dinas ya. Nah, kemudian kita lihat juga untuk pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Saya pikir ini menarik gitu loh, pola komunikasi yang dibangun oleh Deddy, dan model ini saya pikir harus jadi contoh buat yang lain gitu. Nggak perlu melibatkan banyak orang, apalagi orang-orang ini tidak terlibat gitu loh. Jadi Ya, paling tidak mengintegrasikan dulu dengan yang ada hari ini, apa yang sudah mereka lakukan kemarin kan, karena periode kemarin kan mengusulkan anggaran, ini akan dijalankan. Nah, petanya seperti apa yang tahu kan yang hari ini. Dan baik, baik. bagaimana kepala daerah ini mengintegrasikan programnya, ini yang kita mau. Baik, baik. Selaku pengamat politik, udah ada Indra Caniago, apa Anda juga turut mengamati apakah di masa transisi ini PJ-PJ yang ada di Sumatera Selatan ini apakah mereka berkoordinasi, adanya rencana tadi kata udah untuk upaya untuk mengintegrasikan antara si calon kepala daerah yang akan dilantik sama PJ-PJ ini, apakah Anda menyoroti ada hal seperti itu dilakukan? Ada Mas Firza, Di cuman mana memang udah? tidak diviralkan seperti Kang Deddy, Enggak, maksud ya saya di kan? Jadi Sumatera pola Selatan, maksud saya komunikasinya, udah ada. ya di Sumatera Selatan. Oke. Mulai dari apa provinsi, gubernur saya dengar itu, saya monitor, ada Baik. kawan-kawan cerita di beberapa kabupaten juga seperti itu, ada yang cerita ini kita nih diajak rapat sebagai tim transisi. Mm. Nah, jadi sudah ada ya, tapi saya tidak dapat informasi semua, tapi mayoritas sudah melakukan itu Mas Firza. Jadi tinggal seperti apa kemampuan leadership mereka ya mengkomunikasikan atau mengintegrasikan janji-janji politik mereka kepada anggaran yang memang sudah terplotting itu. Nah, Baik. terlebih lagi ada impres Firza ya. Ada impres yang jadi catatan ini menarik menurut saya Mas Firza untuk dibahas. Impres nomor 1 Jadi 2025. ya, yang Efisiensi pasti kan anggaran. tidak boleh lagi, ya, tidak boleh lagi ada tim Ya, staf ahli, khusus. staf khusus. Betul. Nah, saya berpikir nih apa nih solusi yang akan dicarikan untuk Kenapa? Menurut mengamankan. Uda agak kesulitan seandainya tidak diperbolehkan adanya staf khusus, tenaga ahli, dan lain sebagainya. Ya, jadi pertama harus dipahami bahwa pemimpin ini, kepala daerah ini kan banyak yang dia urusi, gitu. Dari Baik. bangun tidur sampai tidur lagi, nah itulah kurang lebih. Sehingga dengan kapasitas berpikir kita yang terbatas, tentu kita butuh banyak orang untuk apa Menyelesaikan membantu atau supaya kerja-kerja mengerjakannya kita ya. maksimal. Ya, minimal Baik. memberikan masukan, analisa dan sebagainya. Nah, di lain sisi, ya, itu tadi idealnya ya, Mas Firda. Di lain sisi kan yang ada nih nggak ideal. Banyak orang-orang yang ditempatkan ini bukan karena kapasitas, tapi karena Kedekatan. hutang politik, gitu loh. Ya. Oke. Bukan juga, iya, itu salah satunya. Lebih kepada hutang politik, gitu loh, Baik, Mas baik. Firda. Udah. Contoh, Mas Firda. Tapi saya Ah, mohon maaf dulu udah. Kita kembali ke topik ya. Saya kalau itu bahas itu nanti lebih panjang lagi dan kita akan di topik yang lain nanti di sesi lain. Tapi kalau kita kembali lagi oke. ke PJ tadi, artinya para PJ-PJ ini udah ketika mereka nanti akan selesai begitu menjabat, mereka akan kembali ke pos masing-masing sebelum mereka menjabat sebagai PJ ya udah. Atau ada jangan-jangan mereka Ya, sudah disiapkan untuk pos-pos baru nanti setelah ini. Menurut Anda? yang pasti mereka balik dulu ke home base mereka. Nah, baru kembali seperti apa home base itu, karena kan gini, eh, apa namanya, dengan gemuknya kabinet ini kan, mungkin posisi mereka ada yang lebih baik atau seperti apa kan kita juga belum tahu kondisinya, Firza. Tapi kalau yang Tapi menjadi paling catatan tidak Anda, mereka, udah ada yang memang menurut Anda cukup baik melaksanakan sebagai PJ sehingga pasti mereka sudah disiapkan untuk pos baru nanti, baik di kementerian atau di mana?
Nah, ini yang susah Mas Firza. Ini kacamata siapa mau kita pakai? Kalau kacamata penguasa kan ketika dia sukses mengamankan program penguasa, pasti dianggap baik. Tapi Baik. kalau sudut pandang saya Subjektif kan ya. ketika dia mampu mengamankan, iya, Baik, mengamankan baik. apa program rakyat, nah itu baru yang Baik, baik gitu baik, loh. baik. Udah Seperti Ade, kita tahu lah ya. ya. Satu contoh, satu lagi. Ini menarik Silakan. Mas Firza. Kalau Agus Fatoni itu kan ditaruh di apa Sumatera dari Utara. Sumsel dipindahkan ke Medan. Iya, untuk mengamankan penguasa menurut saya gitu loh. Oke, Karena ini tendensius itu loyalis udah. gitu loh. Nah, ini menurut Oke, saya baik, gitu. baik. Udah Kenapa enggak sayangnya ya. logikanya kan kenapa Baik. kenapa dia tidak di Sumsel aja gitu loh. Baik, baik. Udah ada sayangnya waktu kita dibatasin dan ini saya Iya, mau bahas iya. lebih banyak lagi, panjang lagi. Tapi karena terkait topik ini kita hanya sudahi dulu udah. Saya ingin terakhir udah Iya. bisa menutup topik perbincangan kita di Liputan Metropolis siang hari ini mungkin bisa udah menyampaikan kira-kira pesan khusus gitu dari salah satu pengamat politik Sumsel nih terhadap para PJ-PJ dan kesannya juga, pesan dan kesan lah terhadap mereka yang sudah menjabat sebagai PJ di seluruh daerah yang ada di Sumsel. Silakan, udah ada. Iya. Ya, yang pasti secara pribadi saya mengucapkan terima kasih ya karena apapun itu mereka sudah berbuat bahwa eh, terbatas ya karena memang situasinya yang membatasi. Jadi kita juga tidak bisa berharap banyak, kita harus realistis. Ya mudah-mudahan apa namanya ke depan apa yang sudah eh, dilakukan oleh PJ ini bisa diintegrasikan oleh kepala daerah dengan program-program dan janji-janji politik. Nah harapan kita itu gitu bahwa eh, apa yang sudah dilakukan oleh PJ ini bisa eh, langsung connect dengan apa yang menjadi program-program atau utang-utang politik lah biar enak nyebutnya dari seluruh kepala daerah. Mungkin itu bisa. Baik, Terima kasih yang pasti. Sumsel sampai ini aman ya, nggak ada riak-riak, nggak ada konflik itu zero yang konflik begitu terutama ya. zero konflik ya. Baik, Terima baik. kasih Terima Mas. kasih. Udah Ade Indra Caniago, pengamat politik Sumatera Selatan, sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Next time kita akan berbincang lagi dah ya dengan topik yang lain yang lebih menarik lagi. Ya, Semoga sehat selalu. Selamat siap. Terima melanjutkan kasih Mas aktivitas Firza. Anda kembali. Sama-sama.